Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalamatan di spreadsheet. Sebagai contoh, saya menggunakan LibreOffice Calc, tapi ini bisa diimplementasikan di Microsoft Excel atau menggunakan Office yang lain. Prinsipnya sama. Yang pertama, di spreadsheet ada baris 1 sampai sekian, kemudian ada kolom A sampai sekian, kemudian di atas ada formula bar, kemudian ini adalah cell, kemudian kalau banyak namanya ring. Oke, misalnya kita tuliskan di sini sama dengan 1 tambah 1. Kita enter. Ya. Kita lihat di sini ada dua nilai ya. Ada dua yang tampil di formula bar dan di selnya. Yang tampil di sel, yang tampil ke user, angka 2 ini ada dinamakan value. Kalau yang di sini ada sama dengan 1 tambah 1, ini adalah formula. Jadi di Excel atau di spreadsheet atau di Calc itu mengenal values dan formula. Kemudian itu prinsipnya. Kemudian yang berikutnya, misalnya di sini kita tuliskan A, di sini kita B, kemudian di D1 C, kemudian di D2 kita tuliskan D. Pengalamatan di spreadsheet ada dua. Yang pertama pengalamatan secara absolut, yang kedua pengalamatan secara relatif. Apa itu relatif, apa itu absolut, nanti kita pelajari. Relatif dan absolut itu diimplementasikan di baris atau di kolom atau di baris dan kolom. Untuk yang pertama, misalnya kita mau menggunakan metode pengalamatan relatif, kita ketikkan sama dengan di sel F1, kemudian kita klik di C1, sehingga di sel F1 rumusnya atau formulanya adalah sama dengan C1. Berarti kita memerintahkan ke spreadsheet untuk mengisi di F1 isinya sama dengan yang ada di C1. Ketika di enter, ya maka akan muncul A, karena di C1 adalah A. Kemudian ketika kita kopikan isi dari sel F1 ini ke tempat yang lain, di bawahnya atau di sampingnya, maka nanti akan terjadi sesuatu. Untuk mengcopy ada beberapa cara. Yang pertama, klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian di blok, kemudian paste. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita undo dulu. Cara yang kedua adalah letakkan kursor di sini, kemudian di sebelah pojok kanan bawah ada kotak hitam kecil, bisa kursornya diletakkan di situ, kemudian diklik, kemudian ditarik, kemudian diklik lagi, kemudian ditarik lagi. Itu adalah cara mengcopy. Oke, kita cek di F1 tadi isinya sama dengan C1, kemudian di F2 kita lihat sama dengan C2, kemudian di G1 sama dengan D1, di G2 isinya adalah sama dengan D2. Oke, kita perhatikan di sini adalah sama dengan C1. Kemudian di bawahnya itu adalah sama dengan C2. Kita perhatikan bahwa antara A dan B ini dia berada pada kolom yang sama. Karena berada pada kolom yang sama, maka ketika di copy rumusnya, maka kolomnya tetap. Ketika di F1 itu kolomnya adalah C, maka ketika di copy ke
sel di bawahnya atau di bawahnya lagi sampai ke bawah, dia tetap C, sama dengan C. Nah, kemudian kita perhatikan di F1 dia ada di baris pertama atau baris 1, kemudian F2 dia ada di baris 2. Kita perhatikan ketika di sini sama dengan C1, maka ketika di bawahnya sama dengan C2. Untuk yang G1 karena dia berbeda kolom antara F dan G, maka dia kita perhatikan di sini sama dengan C1, di G1 sama dengan D1. Kemudian di bawahnya nanti adalah D2. Kalau kita teruskan nanti D3, D4, D3, D4. Kemudian kalau kita teruskan nanti di sini adalah E1, F1, E1, F1. Kalau yang ini kita teruskan ke sebelah kanan, dia akan menjadi E3. Itu adalah pengamatan secara relatif sehingga dia mengikuti posisi dari di mana dia berada dengan posisi awalannya. Jadi untuk pengamatan relatif kita tidak menambahkan apa-apa, cukup memasukkan alamat selnya saja, misalnya sama dengan C1 dan seterusnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah alamat absolut. Alamat absolut tandanya adalah menggunakan simbol dolar untuk alamat yang mau dibuat absolut. Jadi misalnya sama dengan kita mau copy dari C1, yang kita absolutkan kolomnya dulu, misalnya kolom C, dolar C, kemudian 1. Berarti dia akan sama, dia akan mengcopy isi dari sel C1. Ketika di enter tentu saja isinya A. Ketika kita copy ke bawah, kemudian kita copy ke kanan, kita perhatikan 1 tidak ada dolarnya, sehingga kita ketika di copy ke bawahnya, karena dia berbeda baris, maka barisnya akan menyesuaikan jaraknya. Kalau di sini 1, di sini 2, nanti di bawahnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi di kolomnya karena C nya dikasih simbol dolar, maka dia menjadi absolut, sehingga ketika di copy ke sebelah kanannya dia tetap C, sama dengan dolar C1. Ketika di copy ke bawahnya dia tetap sama ya kolomnya, tetapi barisnya jadi 2. Ketika di copy ke sana lagi nanti juga sama C1. Begitu dan seterusnya. Kemudian kita coba absolut ada di barisnya, misalnya sama dengan C dolar 1. Kita enter, tentu saja nilainya adalah A. Ketika kita copy ke bawahnya, kemudian kita copy ke sebelah kanan. Kita perhatikan di sini C tidak diberi dolar, 1 diberi dolar, sehingga meskipun dia berbeda barisnya, karena satunya atau barisnya diberi dolar, maka dia tetap baris 1. Dia tetap C karena dia berada pada kolom yang sama. Ketika dia di copy ke sebelah kanannya, karena kolomnya berbeda, maka yang dulunya C di sebelah kanannya menjadi D1, D dolar 1. Kemudian di bawahnya D dolar 1. Ketika kita copy ke kanan nanti juga akan sama E dolar 1. Ketika ini di copy ke bawahnya akan menjadi C dolar 1. Gitu. Kemudian yang terakhir alamat absolut bisa digunakan di baris dan kolomnya. Jadi sama dengan dolar C dolar 1. Kita copy, kemudian kita copy. Kita perhatikan bahwa di sini nanti semua akan sama karena di baris dan kolomnya dibuat absolut, sehingga mau di copy kemanapun
nanti formularnya akan sama dengan $C $1. Silahkan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.